Ini adalah cerita tentang tak sengaja menolong monyet hitam ini di dalam hutan. Gadis desa ini mendapatkan keajaiban ini. Dini adalah seorang gadis desa berusia sekitar 12 tahun. Ia tinggal di desa terpencil bernama Desa Sariwangi yang dikelilingi hutan lebat dan pegunungan. Kehidupan Dini sederhana. Ia tinggal bersama neneknya, Bu Minah, setelah orang tuanya meninggal saat Dini masih kecil. Setiap pagi, Dini membantu neneknya menyiangi ladang, mengambil air di sungai kecil, dan memberi makan ayam peliharaan. Walaupun hidup sederhana, Dini dikenal di desa sebagai gadis yang ceria, penuh rasa ingin tahu, dan sangat penyayang terhadap binatang. Pada suatu pagi yang cerah, Dini memutuskan untuk berjalan sendirian ke hutan. Ia ingin mencari bunga liar yang indah untuk dijadikan hiasan di rumah neneknya. Ia membawa keranjang kecil dan berjalan melewati jalan setapak yang jarang dilewati orang. Suara burung berkicau, daun-daun bergesekan, dan aroma tanah basah membuat Dini merasa damai. Namun, ia tidak menyadari bahwa hutan ini juga menyimpan rahasia yang belum pernah ia temui sebelumnya. Saat Dini melangkah lebih dalam ke hutan, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang aneh. Dini berhenti, menatap sekitar, dan mencoba mencari sumber suara itu. Di balik semak-semak tebal, ia melihat seekor monyet hitam terjebak dalam perangkap kawat yang dipasang pemburu liar. Monyet itu terlihat kesakitan, matanya penuh ketakutan, dan tubuhnya gemetar. Dini merasa hatinya teriris melihat penderitaan makhluk itu. Tanpa pikir panjang, Dini mendekat perlahan. "Tenang, aku akan membantumu," kata Dini sambil menunduk, mencoba menenangkan monyet itu. Monyet itu awalnya menjerit dan menggigit-gigit kawat, namun Dini tetap sabar. Ia mengambil pisau kecil dari tasnya, hati-hati memotong kawat perangkap itu. Butuh waktu dan kesabaran, tapi akhirnya monyet hitam itu berhasil bebas. Monyet itu menatap Dini dengan mata yang seakan penuh rasa terima kasih, kemudian berlari beberapa langkah sebelum berhenti dan menoleh kembali ke arah Dini, seolah ingin memastikan gadis itu aman. Dini tersenyum lelah, merasa lega karena telah menyelamatkan monyet itu. Namun, saat ia menatap sekeliling hutan, ia menyadari bahwa ia tersesat. Jalan setapak yang ia lalui sebelumnya hilang di balik rimbunnya pepohonan. Panik mulai menyelimuti hatinya. Ia mencoba memanggil nama desa, namun suara hanya memantul di antara pepohonan. Saat Dini berusaha mencari jalan kembali, monyet hitam itu muncul kembali. Kali ini, monyet itu tampak berbeda. Gerakannya lebih tenang, dan ada semacam aura misterius yang terpancar darinya. Tanpa ragu, monyet itu mulai melompat dari satu cabang ke cabang lain, memberi tanda pada Dini untuk mengikutinya. Dini merasa ada dorongan aneh di hatinya. Ia memutuskan untuk mengikuti monyet itu, walaupun tidak tahu apakah ini benar atau salah. Monyet hitam itu membawa Dini lebih dalam ke hutan, melewati sungai kecil, batu-batu besar, dan pepohonan tinggi. Dini mulai merasa lelah, tapi ada rasa aman yang aneh saat ia melihat monyet itu tetap di depannya, seolah memandu jalannya. Setelah beberapa jam berjalan, Dini menemukan sebuah padang terbuka dengan air terjun kecil yang menakjubkan. Cahaya matahari menembus celah pepohonan, membentuk pelangi tipis di atas air terjun. Dini takjub, merasa seakan masuk ke dunia lain. Di dekat air terjun, monyet hitam itu berhenti dan menatap Dini. Lalu, hal yang menakjubkan terjadi. Monyet itu berbicara dengan suara manusia yang lembut namun tegas. "Dini, engkau telah menyelamatkanku. Karena kebaikanmu, aku akan memberimu keajaiban. Tapi ingat, keajaiban ini datang dengan tanggung jawab," kata monyet itu. Dini terkejut, tubuhnya gemetar. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya.
"Kak, kamu bisa bicara," gumamnya, suaranya hampir tak terdengar. "Ya, aku adalah makhluk hutan yang dijaga oleh roh alam. Mereka memberiku kekuatan untuk membalas kebaikan hati manusia." "Engkau telah menunjukkan hati yang murni," jawab monyet hitam itu sambil melompat lebih dekat ke Dini. Dini menunduk, rasa takutnya berubah menjadi rasa kagum dan rasa ingin tahu. Apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanyanya pelan. "Engkau akan tahu saat waktunya tiba. Hanya satu hal yang harus kau ingat, selalu gunakan hatimu untuk kebaikan, bukan untuk keserakahan atau kemarahan. Keajaiban ini akan membantumu dan orang-orang di sekitarmu," ujar monyet itu sebelum melompat pergi, menghilang di balik hutan lebat. Dini berdiri terpaku, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Ia merasa campuran antara takjub, takut, dan senang. Saat ia menoleh ke arah jalur pulang, tiba-tiba ia melihat jejak yang bersinar samar di tanah. Jejak itu seakan membimbingnya kembali ke desa. Dini mengikuti jejak itu dengan hati-hati, dan perlahan ia menemukan jalan setapak yang ia kenal. Saat senja mulai turun, Dini sampai di rumah neneknya. Ia duduk di beranda, menatap hutan yang mulai gelap, dan berbisik, "Aku tidak tahu apa yang terjadi hari ini, tapi rasanya hidupku akan berubah." Malam itu, Dini tidur dengan perasaan campur aduk. Ada rasa penasaran, tapi juga harapan. Ia tidak tahu kapan keajaiban itu akan muncul, tetapi ia yakin bahwa kebaikan hatinya telah membuka pintu menuju sesuatu yang luar biasa. Pagi hari berikutnya, Dini terbangun dengan perasaan aneh. Matahari menembus jendela kayu rumah neneknya, tetapi hatinya terasa ringan, seperti ada energi baru yang mengalir di tubuhnya. Saat sarapan, neneknya, Bu Minah, memperhatikan Dini dengan raut wajah penuh perhatian. "Dini, semalam kau terlihat gelisah, mimpi apa yang membuatmu begini?" tanya Bu Minah sambil menyuapkan nasi ke piringnya. Dini tersenyum malu. "Tidak apa-apa, Nek. Hanya mimpi, atau mungkin, aku tidak tahu, Nek. Aku merasa seperti ada sesuatu yang aneh terjadi kemarin di hutan." Bu Minah hanya mengangguk perlahan. Ia mengenal kepribadian cucunya, selalu ingin tahu dan terkadang nekat. "Kalau begitu, hati-hati kalau pergi ke hutan, ya. Jangan terlalu jauh," pesannya. Namun, Dini tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia merasa sesuatu yang istimewa sedang menantinya. Setelah membantu neneknya menyiram tanaman, Dini memutuskan untuk kembali ke hutan. Ia ingin melihat monyet hitam itu lagi, meski tak tahu apa yang akan ditemuinya. Dini membawa keranjang kecil berisi roti dan buah-buahan yang ia beli dari warung desa. Ia berharap bisa memberikan sedikit hadiah kepada monyet hitam sebagai tanda terima kasih. Saat ia berjalan di jalan setapak yang sama seperti kemarin, ia memperhatikan perubahan halus di hutan, bunga-bunga yang tampak lebih cerah, udara yang terasa lebih segar, dan burung-burung yang berkicau seakan menyanyikan lagu khusus untuknya. Tiba-tiba, di sebuah pohon besar, Dini melihat monyet hitam itu lagi. Monyet itu tampak sehat, lompat-lompat dari cabang ke cabang, tetapi saat melihat Dini, ia berhenti dan menatapnya. Ada semacam senyum di wajah monyet itu, yang membuat Dini merasa hangat di dalam hatinya. Dini mendekat perlahan dan meletakkan buah-buahan di tanah. "Ini untukmu. Terima kasih karena telah menuntunku kemarin," katanya sambil tersenyum. Monyet hitam itu melompat turun dan mengambil buah dengan tangan yang lincah. Lalu, ia menatap Dini dan berkata dengan suara lembut manusia, "Dini, keajaiban pertama akan segera terjadi. Perhatikan sekelilingmu, dan ingat, semua ini karena kebaikan hatimu."
Dini terkesiap. Ia tidak percaya, tapi hatinya merasa yakin bahwa monyet itu jujur. Tiba-tiba, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Bunga-bunga di sekitar mereka mulai bergetar dan melepaskan cahaya kecil yang berkilauan. Burung-burung tampak menari di udara, dan angin membawa aroma harum yang membuat Dini merasa tenang dan bahagia. Yang lebih menakjubkan lagi, saat Dini menyentuh salah satu bunga, tangannya terasa hangat, dan seakan-akan ada energi lembut yang masuk ke tubuhnya. Ia merasa lebih kuat, lebih cepat bergerak, dan pikirannya lebih jernih. Ini luar biasa, gumamnya. Ia mencoba berlari sedikit, dan kaget saat menyadari bahwa langkahnya ringan dan cepat seperti belum pernah ia rasakan sebelumnya. Monyet hitam itu tersenyum. Keajaiban ini akan membantumu dalam perjalanan hidupmu, Dini. Tapi ingat, gunakan untuk kebaikan, bukan untuk keserakahan atau kepentingan diri sendiri. Dini mengangguk dengan serius. Ia menyadari bahwa keajaiban ini adalah hadiah, tetapi juga tanggung jawab besar. Ia menatap hutan yang rimbun dan merasa bahwa dunia di sekitarnya kini terasa lebih hidup, lebih indah, dan penuh kemungkinan. Hari-hari berikutnya, Dini mulai merasakan keajaiban itu dalam kehidupan sehari-hari. Ia menemukan bahwa tanaman di kebunnya tumbuh lebih subur, bunga-bunga lebih cepat mekar, dan hewan-hewan di sekitar rumahnya tampak lebih dekat dan ramah kepadanya. Ketika ia memberi makan ayam atau kambing, mereka tampak lebih sehat dan produktif. Bahkan, saat membantu tetangga menanam padi, tangannya terasa ringan dan gerakannya lebih cepat, membuat pekerjaan yang biasanya melelahkan kini terasa mudah. Namun, Dini juga mulai merasakan tanggung jawab dari keajaiban ini. Ia harus berhati-hati agar tidak menggunakan kemampuannya untuk hal-hal yang salah. Suatu sore, saat ia berjalan ke sungai untuk mengambil air, ia melihat sekelompok anak-anak desa lain sedang mengejek dan menyakiti seekor anak kambing yang tersesat. Dini teringat peringatan monyet hitam. Ia tidak bisa diam saja. Dengan hati-hati, Dini mendekati anak-anak itu dan berkata dengan tegas, "Jangan sakiti hewan itu. Ia juga makhluk hidup seperti kita." Anak-anak itu awalnya menertawakan Dini, tetapi saat Dini menyentuh tanah di dekat kambing, muncul cahaya samar yang membuat hewan itu tampak tenang dan sehat kembali. Anak-anak itu terkejut dan segera melepaskan kambing itu. Dini menyadari, inilah tanggung jawab yang dimaksud monyet hitam. Keajaiban ini bukan sekadar hadiah, tapi juga ujian hati dan moralnya. Ia merasa bahwa kekuatan ini harus digunakan untuk menolong, melindungi, dan membawa kebaikan bagi makhluk lain, baik manusia maupun hewan. Malam itu, Dini duduk di beranda rumah, memandang bulan yang bersinar terang. Ia merasa bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Ia tidak lagi hanya gadis desa biasa, kini ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, ia juga sadar bahwa keajaiban ini harus dijaga dengan hati-hati. Ia menutup mata dan berbisik, "Terima kasih, monyet hitam, aku akan melakukan yang terbaik." Tidak lama kemudian, terdengar suara ketukan lembut di jendela. Dini membuka jendela dan melihat monyet hitam duduk di dahan pohon dekat rumah. Ia tampak menatap Dini dengan mata penuh kebijaksanaan. "Esok hari, perjalananmu akan semakin menantang. Banyak hal yang harus kau pelajari dan lakukan. Keajaibanmu akan dibutuhkan untuk sesuatu yang lebih besar," kata monyet itu. Dini menatap monyet itu dan tersenyum. Meskipun ia belum tahu apa yang menantinya, hatinya dipenuhi keberanian. Ia siap menghadapi tantangan, memanfaatkan keajaiban untuk kebaikan, dan menjelajahi misteri yang menunggu di hutan lebat itu. Hari berikutnya, Dini bangun dengan perasaan penuh semangat. Ia tidak sabar untuk kembali ke hutan,
di mana monyet hitam menantinya. Setelah sarapan, Dini membawa bekal roti, buah, dan sebotol air. Neneknya, Bu Minah, memperingatkan agar berhati-hati. Hutan itu indah, tapi jangan terlalu jauh. Banyak hal yang tidak terlihat dengan mata telanjang, katanya. Dini hanya tersenyum dan mengangguk. Ia merasa yakin bahwa monyet hitam akan membimbingnya. Dengan langkah ringan, ia menyusuri jalan setapak yang menembus rimbunnya hutan. Suasana pagi itu tenang, tapi Dini bisa merasakan adanya energi aneh di udara, seperti hutan itu hidup dan mengamati setiap gerakannya. Tak lama, Dini mendengar suara ranting patah. Ia menoleh dan melihat monyet hitam melompat dari satu cabang ke cabang lain, memanggilnya dengan suara lembut manusia. "Dini, ikut aku akan menunjukkan sesuatu yang penting." Dini mengikuti monyet itu lebih dalam ke hutan, melewati sungai kecil yang berkilauan dan pepohonan tinggi. Semakin jauh, hutan semakin gelap, meski cahaya matahari menembus dedaunan. Suara burung dan binatang lain terdengar semakin jarang, digantikan oleh bisikan angin yang seakan membawa pesan misterius. Setelah berjalan sekitar 1 jam, Dini tiba di sebuah lembah tersembunyi, di mana pepohonan tampak lebih tua dan rimbun, dan udara lebih dingin. Di tengah lembah, terdapat sebuah danau kecil yang airnya berwarna keperakan dan dikelilingi batu-batu besar. Dini terpesona. Tempat ini terasa seperti dunia lain, jauh dari desa dan kehidupan sehari-hari. Monyet hitam berhenti di tepi danau dan menatap Dini. "Dini, untuk memahami keajaiban yang kau miliki, kau harus melewati ujian pertama. Di danau ini, ada makhluk yang akan menguji hati dan keberanianmu," katanya. Dini menelan ludah. Ia tidak tahu makhluk apa yang dimaksud, tapi hatinya tetap berdebar-debar karena campuran rasa takut dan penasaran. Apa aku harus takut?" tanyanya. Monyet itu menggeleng. "Ketakutan boleh ada, tapi jangan biarkan ketakutan itu menguasaimu. Ingat, keajaiban bukan tentang kekuatan, tapi tentang hati yang murni." Tiba-tiba, permukaan danau bergelembung. Dari dalam air muncul seekor naga air kecil, bersisik biru hijau yang berkilauan, dengan mata tajam namun penuh rasa ingin tahu. Naga itu menatap Dini dan mengaum lembut, seakan menanyakan niatnya. Dini mundur selangkah, tetapi mengingat pesan monyet hitam, ia menenangkan diri. Aku di sini untuk belajar dan menolong. Aku tidak ingin menyakiti siapapun," ucapnya dengan suara lembut. Naga itu tampak mengangguk perlahan, lalu muncul lebih dekat. Tiba-tiba, air di sekitarnya berputar membentuk pusaran, dan Dini merasakan tarikan energi yang aneh. Ia harus memilih, mundur atau melangkah ke tengah pusaran untuk menghadapi ujian. Hatinya berdebar, tapi ia mengingat semua yang telah dipelajarinya, keberanian, ketulusan, dan kebaikan hati. Dengan napas dalam, Dini melangkah ke tengah pusaran air. Saat kakinya menyentuh permukaan air, naga itu mengaum, dan pusaran berhenti. Tiba-tiba, cahaya lembut muncul dari naga, menyelimuti tubuh Dini. Ia merasakan energi hangat yang menenangkan dan memunculkan kekuatan baru dalam dirinya. Kemampuan untuk memahami bahasa binatang, mengetahui niat makhluk lain, dan merasakan energi alam di sekitarnya. Dini terkejut dan tersenyum. Ini keajaiban lain, gumamnya. Monyet hitam melompat di dekatnya. "Ya, Dini. Keajaiban ini akan membantumu berkomunikasi dengan makhluk hutan dan memahami hati mereka. Tapi ingat, kemampuan ini adalah tanggung jawab besar. Jangan gunakan untuk menakuti atau memaksa orang lain." Setelah ujian itu, naga air perlahan menghilang ke dalam danau,
meninggalkan Dini yang masih terpesona oleh cahaya keperakan di sekitar danau. Ia menyadari bahwa ujian ini bukan sekadar soal keberanian, tapi tentang memahami empati, rasa hormat, dan keseimbangan alam. Ketika Dini hendak pulang, ia melihat jejak kaki aneh di tanah, seperti bekas kaki makhluk besar dengan bentuk menyerupai manusia namun bercampur binatang. Jejak itu membawa Dini lebih dalam ke hutan, dan rasa penasarannya semakin besar. Ia menyadari bahwa monyet hitam mungkin memiliki rahasia lebih besar daripada yang ia bayangkan. Di perjalanan pulang, Dini bertemu beberapa warga desa yang sedang mencari kayu bakar. Mereka terlihat cemas karena mendengar kabar adanya penampakan makhluk aneh di hutan. Dini tersenyum kecil dan berkata dalam hati, "Mereka belum tahu, tapi aku akan menjaga rahasia hutan ini dan mempelajari semua keajaiban yang ada." Malam harinya, Dini duduk di beranda rumah, menatap bulan yang memantul di sungai kecil dekat rumah. Ia merasa bahwa hidupnya kini berbeda. Keajaiban pertama memberinya kekuatan, tetapi juga tanggung jawab. Ia menyadari bahwa hutan ini lebih dari sekadar tempat bermain. Ia adalah dunia yang penuh misteri, makhluk ajaib, dan pelajaran hidup. Saat Dini menutup mata, ia mendengar suara lembut monyet hitam di pikirannya, seolah berbicara dari jauh, "Perjalananmu baru saja dimulai, Dini. Banyak rahasia menunggu untuk terungkap, dan banyak ujian yang harus kau hadapi. Tapi aku tahu, hatimu murni, dan itu yang membuatmu layak." Dini tersenyum, merasa siap menghadapi apapun yang menantinya. Ia menyadari bahwa keajaiban bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang bagaimana seseorang menggunakan hati dan niat baiknya untuk menolong yang lemah, menjaga keseimbangan, dan menghadapi tantangan dengan keberanian. Beberapa hari setelah ujian naga air, Dini mulai terbiasa dengan keberadaan keajaiban di hidupnya. Ia dapat merasakan energi makhluk di hutan, memahami niat mereka, dan bahkan menenangkan hewan-hewan yang panik. Namun, hatinya tetap waspada karena monyet hitam terus mengingatkan bahwa tidak semua makhluk di hutan bersahabat. Pagi itu, Dini memutuskan untuk pergi lebih jauh dari biasanya. Ia ingin menemukan asal-usul jejak kaki aneh yang dilihatnya beberapa hari lalu, yang terlihat seperti campuran manusia dan binatang. Ia membawa keranjang berisi buah dan roti, serta sebotol air. Neneknya, Bu Minah, memperingatkannya sekali lagi. "Jangan terlalu jauh, Dini. Hutan itu luas dan penuh misteri." Dini tersenyum. "Aku akan berhati-hati, Nek. Aku janji." Saat berjalan, Dini merasakan udara semakin sejuk dan cahaya matahari semakin jarang menembus pepohonan. Burung-burung pun semakin jarang terdengar. Suasana hutan mulai terasa sunyi dan menegangkan. Dini menelan ludah, tetapi keberanian yang telah ia latih sejak ujian naga air membuatnya tetap maju. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar di belakangnya. Dini menoleh, dan di antara pepohonan muncul sekawanan kera besar dengan mata merah menyala dan gerakan agresif. Mereka tampak menguasai jalur setapak yang Dini lalui. Panik mulai menyelimuti hatinya, tetapi ia ingat kata-kata monyet hitam, keberanian bukan berarti tanpa takut, tetapi tetap bertindak dengan hati murni. Dini mencoba menenangkan diri dan berbicara dengan suara lembut. "Aku tidak ingin menyakiti kalian. Aku hanya ingin melewati jalur ini." Sekawanan kera itu berhenti sejenak, menatap Dini dengan tajam. Salah satu kera besar melangkah maju, mengaum keras. Dini merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia tahu bahwa keajaiban yang dimilikinya mungkin bisa membantu, tetapi ia harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kemarahan makhluk-makhluk ini. Dini menutup mata sejenak dan memusatkan pikirannya. Ia merasakan energi alam di sekitarnya,
menarik napas dalam-dalam, dan perlahan membuka matanya. Ia mencoba merasakan niat kera-kera itu. Dari energi yang ia rasakan, Dini menyadari bahwa mereka tidak benar-benar jahat. Mereka hanya ingin melindungi wilayah mereka dari ancaman. Dengan suara lembut tapi tegas, Dini berkata, "Aku mengerti. Aku tidak bermaksud mengganggu wilayah kalian. Aku hanya ingin lewat dan belajar tentang hutan ini." Keajaiban Dini bekerja. Sekawanan kera itu tampak tenang. Sang kera pemimpin menatap Dini sejenak, lalu mengangguk perlahan, seakan memberikan izin. Dini merasa lega dan berterima kasih dalam hati. "Terima kasih. Aku janji tidak akan menyakiti kalian." Setelah melewati kawanan kera, Dini menemukan jejak kaki yang sama seperti sebelumnya. Jejak itu kini lebih jelas dan membawanya ke sebuah gua tersembunyi di balik semak tebal. Dini menatap gua itu dengan hati berdebar. Dari dalam gua, terdengar suara gemerisik yang halus, seperti seseorang atau sesuatu sedang bergerak di dalamnya. Dini mengintip perlahan. Di dalam gua, ia melihat monyet hitam yang sama, tetapi kali ini ia tidak sendirian. Ada beberapa makhluk hutan lain, seekor burung elang besar dengan bulu mengilap, seekor ular berwarna hijau tua, dan seekor kijang kecil yang tampak waspada. Monyet hitam menatap Dini dengan mata bijaksana, seakan mengerti rasa penasarannya. "Dini, engkau telah melewati ujian keberanianmu hari ini. Sekarang saatnya kau mengetahui sedikit tentang asal-usulku," kata monyet hitam dengan suara manusia lembut. Dini mendekat, hati-hatinya berdebar. "Asal-usulmu? Maksudmu, kau bukan monyet biasa?" tanyanya. Monyet hitam tersenyum. "Aku adalah penjaga hutan ini, Dini. Aku bukan makhluk biasa, tetapi makhluk yang diberkahi oleh roh alam. Tugasku adalah menjaga keseimbangan antara manusia dan makhluk hutan. Mereka yang menunjukkan hati murni dan keberanian akan aku beri kesempatan untuk belajar, untuk memahami hutan, dan untuk membantu makhluk-makhluk lain." Dini tertegun. Semua yang ia alami, keajaiban, ujian, kemampuan memahami makhluk hutan, sekarang mulai masuk akal. Ia menyadari bahwa ia dipilih bukan secara kebetulan, tetapi karena hatinya murni dan keberaniannya diuji. "Namun, Dini," lanjut monyet hitam, "ada bahaya yang mengintai. Tidak semua manusia atau makhluk ingin menjaga hutan. Ada mereka yang ingin mengambil, merusak, atau menyakiti. Keajaibanmu akan diuji oleh ancaman nyata, bukan hanya oleh ujian hati atau keberanian. Kau harus siap menghadapi itu." Dini mengangguk. Rasa takut bercampur dengan tekad. Ia tahu bahwa hidupnya kini berbeda. Ia bukan sekadar gadis desa biasa. Ia adalah bagian dari hutan, penjaga kecil yang dipilih oleh makhluk ajaib. Saat ia hendak pulang, monyet hitam memberi petunjuk tambahan. "Ikuti jalur sungai saat kembali. Kau akan menemukan bunga langka yang hanya mekar satu kali setiap musim. Ambillah satu dan simpan baik-baik. Bunga itu akan menjadi simbol kekuatan dan keberanianmu, serta akan membantumu saat ancaman besar datang." Dini mengikuti petunjuk itu. Di tepi sungai, ia menemukan bunga berwarna ungu dengan cahaya lembut. Hatinya dipenuhi rasa kagum dan syukur. Ia tahu, bunga ini bukan sekadar tanaman, ia adalah tanda bahwa hutan dan makhluk-makhluk di dalamnya mempercayainya. Malam itu, Dini pulang ke rumah neneknya dengan hati yang berat tapi penuh harapan. Ia menceritakan sebagian pengalaman hari ini tanpa menyebut semua rahasia hutan, agar neneknya tidak khawatir. Saat menatap bintang di langit, Dini berbisik, "Aku siap,
untuk apapun yang menanti. Keajaiban ini bukan sekadar hadiah. Ini tanggung jawab, dan aku harus menggunakannya dengan benar. Beberapa hari setelah menemukan bunga langka, Dini merasa semakin dekat dengan hutan dan makhluk-makhluk di dalamnya. Ia mulai memahami bahasa binatang, merasakan energi alam, dan mengetahui niat makhluk di sekitarnya. Namun, monyet hitam selalu mengingatkannya bahwa hutan tidak selalu aman. Ada ancaman nyata yang akan datang dari manusia yang tidak menghargai kehidupan. Suatu pagi, Dini memutuskan untuk pergi ke hutan lebih jauh dari sebelumnya. Ia ingin mengumpulkan bahan alami untuk neneknya dan membantu tetangga yang membutuhkan daun-daun obat dari hutan. Dini membawa keranjang berisi roti, buah, dan sebotol air. Neneknya, Bu Minah, menatap cucunya dengan khawatir. "Dini, hati-hati. Jangan sampai kau tersesat atau menemui orang yang berbahaya," kata Bu Minah dengan wajah cemas. Dini tersenyum. "Aku akan berhati-hati, Nek. Aku janji." Begitu masuk ke hutan, suasana terasa berbeda. Udara lebih lembab, aroma tanah basah menyelimuti, dan burung-burung mulai menjauh. Dini merasakan sesuatu yang aneh. Energi hutan terasa gelisah. Ia tahu bahwa ada sesuatu atau seseorang yang mengganggu keseimbangan hutan. Tidak lama, dari balik semak-semak, Dini mendengar suara langkah berat dan teriakan kasar. Ia bersembunyi di balik pohon dan melihat sekelompok penebang liar masuk ke hutan dengan kapak dan gergaji. Mereka tertawa keras dan merusak pepohonan untuk diambil kayunya. Hutan yang biasanya damai kini dipenuhi kebisingan dan ketegangan. Dini teringat pesan monyet hitam, keajaiban bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk melindungi makhluk lain. Ia merasakan kemarahan dan ketakutan bercampur, tetapi ia menenangkan diri. Ia harus bertindak dengan hati murni, bukan kemarahan. Dengan hati-hati, Dini mengikuti penebang liar dari jauh, mencari cara untuk menghentikan mereka tanpa membahayakan diri sendiri. Saat itu, monyet hitam muncul dari atas cabang pohon, menatap Dini dengan mata bijaksana. "Dini, inilah ujianmu. Gunakan kemampuanmu, tetapi ingat, jangan biarkan ketamakan mereka menguasai hatimu," kata monyet itu. Dini menunduk, mengangguk, dan menatap hutan yang rusak. Ia merasakan energi dari bunga langka yang dibawanya. Dengan hati-hati, Dini menyentuh tanah, dan energi lembut dari hutan mengalir ke tangannya. Ia mulai mengirimkan pesan melalui energi itu, seakan memanggil makhluk hutan untuk membantu. Tiba-tiba, dari pepohonan muncul kawanan kera, burung elang, dan beberapa hewan lain yang sebelumnya ditemuinya. Mereka tampak bersatu, mengikuti arahan Dini. Penebang liar terkejut melihat makhluk-makhluk hutan muncul secara bersamaan, menakutkan dan menghalangi jalan mereka. Dini melangkah maju, suaranya jelas dan tegas, "Hentikan. Hutan ini bukan milik kalian untuk dirusak. Kalau kalian menghancurkannya, kalian akan menghadapi akibatnya." Salah satu penebang, lelaki besar dengan topi lusuh, tertawa sinis. "Dan siapa yang akan menghentikan kami, gadis kecil? Kau dan teman-temanmu ini?" Dini menunduk sebentar, mengumpulkan keberanian, lalu mengangkat tangan ke arah hutan. Tiba-tiba, pepohonan seakan hidup, ranting-ranting bergoyang sendiri dan membentuk penghalang di depan penebang. Kawanan kera melompat, burung elang mengepakkan sayapnya, dan beberapa ular muncul, membuat penebang liar ketakutan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa selain lari keluar dari hutan. Setelah penebang liar pergi, Dini menatap hutan yang kembali tenang. Ia merasa lega tapi juga lelah. Monyet hitam melompat di dekatnya, menepuk pundaknya dengan lembut.
Dini, engkau telah melewati ujian manusia pertama. Kau belajar bahwa kekuatanmu adalah tanggung jawab besar, dan bahwa hati yang murni dapat mempersatukan semua makhluk untuk menjaga keseimbangan. Dini tersenyum lelah. Aku hanya melakukan apa yang aku rasa benar. Hutan ini tempat kita semua hidup, dan tidak seharusnya dirusak, jawabnya. Monyet hitam menatap Dini dalam-dalam. Benar, Dini. Tetapi ingat, ancaman yang lebih besar akan datang. Manusia yang ingin merusak hutan tidak selalu ketakutan dengan makhluk ajaib. Kau harus belajar lebih banyak, memahami hutan lebih dalam, dan menguasai keajaiban yang diberikan padamu. Setelah itu, Dini berjalan ke danau kecil tempat ia pernah melewati ujian naga air. Ia merasakan energi hutan lebih kuat dari sebelumnya. Air danau berkilauan, burung-burung berkicau lembut, dan cahaya matahari menembus dedaunan seperti menandai keberanian Dini. Ia menaruh bunga langka yang dibawanya di tepi danau, sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan tanggung jawab yang kini melekat padanya. Sore itu, Dini kembali ke rumah neneknya dengan hati campur aduk, lelah, lega, dan bangga. Ia tahu bahwa ujian manusia pertama ini hanya permulaan. Masih banyak tantangan menanti, dan rahasia monyet hitam belum sepenuhnya terungkap. Saat malam tiba, Dini menatap bintang di langit dan berbisik, "Aku siap, aku akan melindungi hutan dan semua makhluknya. Aku akan belajar, dan aku tidak akan menyalahgunakan keajaiban ini." Monyet hitam muncul di cabang pohon dekat rumah Dini, menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan. "Dini, kau telah memulai perjalanan panjang. Keajaiban ini akan membawamu ke hal-hal yang lebih besar, tapi hanya jika hatimu tetap murni dan keberanianmu tidak pudar." Dini tersenyum. Ia merasa kuat, tetapi juga sadar bahwa perjalanan ini baru separuh jalan. Banyak rahasia hutan yang menunggu untuk diungkap, dan banyak ujian yang harus dihadapinya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi gadis desa biasa. Kini, ia adalah penjaga kecil hutan, dipilih oleh makhluk ajaib, dan siap menghadapi apapun yang menantinya. Beberapa hari setelah menghadapi penebang liar, Dini merasa hatinya semakin kuat. Keajaiban yang ia miliki tidak hanya memberinya keberanian dan kemampuan memahami makhluk hutan, tetapi juga membangkitkan rasa tanggung jawab yang besar. Namun, monyet hitam tetap menjadi misteri baginya. Ia selalu muncul pada saat penting, memberi petunjuk, tapi tidak pernah menceritakan semuanya. Pagi itu, Dini memutuskan untuk menyusuri jalur hutan yang jarang dilalui. Ia membawa bunga langka yang sebelumnya ditemukannya, beberapa roti, dan botol air. Saat ia melangkah, hutan terasa lebih hidup. Daun-daun bergoyang seperti menyapa, dan binatang-binatang kecil menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dini merasa ada sesuatu yang akan terjadi hari ini. Tiba-tiba, dari atas pohon besar, monyet hitam muncul. "Dini, hari ini kau akan mengetahui sebagian rahasiaku. Tetapi kau harus siap, karena yang akan kau temui bukan sekadar makhluk biasa," kata monyet itu dengan suara lembut manusia yang menenangkan sekaligus menggetarkan hati Dini. Dini mengangguk. "Aku siap. Aku ingin belajar dan memahami, bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk hutan ini." Monyet hitam tersenyum, lalu melompat di dahan dan memimpin Dini lebih dalam ke hutan. Mereka melewati pepohonan tinggi, sungai yang berkelok, dan semak belukar yang lebat. Dini merasakan energi hutan semakin kuat, seolah makhluk-makhluk yang tinggal di sini menyadari kehadirannya dan menghormatinya. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah lembah tersembunyi yang dipenuhi kabut tipis. Di tengah lembah, berdiri pohon raksasa dengan akar yang menjalar seperti ular besar.
Cahaya matahari menembus celah-celah daun, menciptakan pola indah di tanah. Dini merasa kagum sekaligus takut. Tempat ini tampak sakral, berbeda dari bagian hutan lain yang pernah ia lihat. Monyet hitam menunjuk ke sebuah gua kecil di bawah akar pohon. Di sini, Dini, kau akan bertemu makhluk yang akan memberimu petunjuk tentang asal-usulku dan tugas yang menunggumu. Dini mendekat perlahan. Dari dalam gua, terdengar suara lembut yang bergema, seperti bisikan ribuan daun. Tiba-tiba, muncullah seekor rubah putih dengan mata berkilau keemasan dan ekor panjang yang tampak berpendar. Rubah itu menatap Dini dengan intens, tetapi tidak menakutkan. "Selamat datang, Dini. Aku adalah penjaga rahasia hutan ini," kata rubah itu dengan suara yang jelas terdengar di kepala Dini, seakan berbicara langsung ke pikirannya. Dini terkesiap. "Kau bisa bicara?" Rubah putih mengangguk. "Ya. Dan aku di sini untuk membantumu memahami monyet hitam dan peranmu di hutan." Monyet hitam bukan sekadar makhluk biasa. Ia adalah penjaga hutan yang diberkahi roh alam, yang tugasnya adalah menjaga keseimbangan antara manusia dan makhluk hutan. Kau dipilih untuk menjadi bagian dari keseimbangan ini. Dini tertegun. Semua pengalaman yang ia alami, ujian naga air, menghadapi kawanan kera, menghentikan penebang liar, sekarang mulai masuk akal. Ia menyadari bahwa monyet hitam dan semua makhluk hutan menaruh harapan padanya. Rubah putih melanjutkan, tetapi ancaman terbesar belum datang. Ada manusia yang ingin menghancurkan hutan ini demi keuntungan mereka sendiri. Mereka bukan sekadar penebang liar, tetapi orang-orang yang haus kekuasaan dan tidak peduli pada kehidupan. Keajaiban yang diberikan padamu akan diuji ketika saat itu datang. Dini mengangguk serius. "Aku mengerti. Aku harus belajar dan mempersiapkan diri." Rubah putih menatap bunga langka yang dibawa Dini. Bunga itu bukan sekadar simbol keberanianmu. Ia mengandung energi hutan yang murni. Ketika ancaman besar datang, energi ini akan membantumu melindungi diri dan makhluk-makhluk lain. Namun, ingat, keajaiban itu bekerja paling kuat ketika hatimu murni dan niatmu tulus. Dini memegang bunga itu erat-erat. Ia merasa hangat, seolah energi hutan mengalir ke seluruh tubuhnya. "Aku akan melindungi hutan ini, apapun yang terjadi," bisiknya. Tiba-tiba, kabut di lembah bergerak, dan muncul bayangan besar yang membuat Dini terkejut. Dari balik kabut, muncul seekor ular raksasa dengan sisik berkilau hijau tua, matanya menatap tajam. Namun, tidak seperti ular biasa, makhluk ini tampak penuh wibawa dan bijaksana. "Dini, aku penjaga hutan yang menguji hati dan keberanianmu," suara ular terdengar di kepala Dini. "Monyet hitam dan rubah putih membimbingmu, tapi kau harus belajar memahami alam dan makhluk-makhluknya. Hanya dengan hati murni dan keberanian sejati kau dapat menghadapi ancaman yang lebih besar." Dini menunduk hormat. Ia merasakan energi dari bunga langka dan semua makhluk di sekitarnya seakan menyatu dengannya. Ia tahu, ujian yang akan datang lebih besar daripada semua yang pernah ia hadapi. Tetapi ia juga merasa siap, karena hatinya dipenuhi tekad dan kasih sayang untuk hutan serta semua makhluknya. Sore itu, monyet hitam menepuk pundak Dini. "Dini, kau telah belajar banyak hari ini. Tetapi perjalananmu masih panjang. Rahasiaku hanya sebagian yang bisa kau ketahui sekarang. Nantikan waktunya, ketika kau benar-benar siap, kau akan mengetahui segalanya." Dini menatap monyet hitam dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Aku siap menunggu dan belajar, sahabatku. Aku ingin menjadi penjaga kecil hutan ini dengan benar."
Monyet hitam tersenyum. Baiklah, Dini. Ingat, kekuatan ini bukan untuk kebanggaan atau keuntungan, tetapi untuk melindungi dan menjaga keseimbangan. Setiap tindakanmu akan membentuk masa depan hutan dan kehidupan di sekitarnya. Ketika Dini pulang ke rumah neneknya malam itu, ia merasa hatinya lebih kuat dan pikirannya lebih tenang. Ia menatap bunga langka yang ia simpan di meja dekat jendela dan berbisik, "Aku akan mempersiapkan diri. Apapun yang datang, aku tidak akan menyerah. Hutan ini adalah rumah bagi semua makhluk, dan aku akan menjaganya." Pagi itu, udara di desa terasa hangat, namun hati Dini penuh ketegangan. Ia merasakan sesuatu yang berbeda di hutan. Energi alam yang biasanya damai kini tampak terganggu. Burung-burung berterbangan panik, daun-daun bergoyang keras, dan suara binatang kecil terdengar tidak tenang. Dini tahu, hari ini akan menjadi ujian besar baginya. Ia membawa bunga langka yang selama ini dijaganya, roti, buah, dan botol air. Neneknya, Bu Minah, memperingatkan sekali lagi dengan nada cemas. "Dini, kau harus hati-hati. Aku merasakan sesuatu yang tidak baik di hutan hari ini." Dini tersenyum, berusaha menenangkan neneknya. "Aku akan berhati-hati, Nek. Aku sudah belajar banyak dari hutan dan makhluk-makhluknya. Aku harus melindungi mereka." Begitu melangkah masuk hutan, Dini merasakan ketegangan semakin meningkat. Suara ranting patah terdengar di kejauhan, diikuti suara gergaji dan teriakan keras. Dini bersembunyi di balik pohon besar dan mengintip. Dari balik semak, ia melihat kelompok manusia yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada penebang liar sebelumnya. Mereka membawa peralatan berat, termasuk gergaji mesin dan alat-alat besar untuk menebang pohon. Dini menelan ludah. Ia tahu ini ujian nyata pertama yang sesungguhnya, bukan hanya menghadapi ketakutan atau makhluk hutan, tetapi manusia yang mengancam keseimbangan alam. Ia mengingat pesan monyet hitam, hati murni, keberanian, dan niat tulus akan membantunya menghadapi ancaman. Monyet hitam muncul dari cabang pohon dekatnya. "Dini, inilah waktumu. Gunakan kemampuanmu, tetapi jangan sampai emosi menguasai hatimu. Kau harus memimpin makhluk hutan dan menjaga keseimbangan." Dini mengangguk, menelan rasa takutnya, dan mengangkat tangan perlahan. Ia merasakan energi bunga langka dan hutan mengalir melalui dirinya. Dengan kekuatan itu, ia mulai mengirimkan pesan ke makhluk-makhluk hutan, memanggil mereka untuk bersatu menghadapi ancaman. Tidak lama, kawanan kera, burung elang, ular, dan beberapa hewan lain muncul, mengikuti arahan Dini. Mereka bergerak terkoordinasi, menakut-nakuti manusia yang mulai merasa terkejut dengan kemunculan makhluk-makhluk hutan. Dini maju lebih dekat, suaranya lantang dan jelas, "Hentikan! Hutan ini bukan milik kalian. Jangan rusak tempat ini, atau kalian akan menyesal." Seorang lelaki berbadan besar dengan topi lusuh tertawa sinis. "Dan siapa yang akan menghentikan kami, gadis kecil? Kau dan kawan-kawanmu?" Dini menatap dengan tegas. Ia mengingat semua pelajaran yang diterimanya dari naga air, rubah putih, ular raksasa, dan monyet hitam. Aku mungkin kecil, tapi hutan ini penuh makhluk yang akan melindungi dirinya. Jika kalian melanggar, kalian akan menghadapi semua yang kalian takuti." Dengan isyarat tangan, Dini memanggil energi hutan. Ranting-ranting menekuk dan bergerak sendiri. Akar pohon menanjak ke atas tanah, menciptakan penghalang alami. Burung-burung mengepakkan sayap mereka membentuk bayangan menakutkan, kawanan kera melompat dari cabang ke cabang, dan ular-ular muncul di jalur manusia.
penebang liar pertama kali merasa takut. Mereka tidak menyangka hutan bisa bergerak seperti makhluk hidup. Pertarungan ini bukan pertarungan fisik. Dini menggunakan kecerdasan, keberanian, dan energi alam untuk melindungi hutan tanpa membahayakan manusia. Ia sadar, kekerasan bukan jalan satu-satunya. Ia menenangkan dirinya, mengirimkan energi lembut ke hati manusia, berharap ada sebagian niat baik yang tersisa. Seorang pria muda, berbeda dari yang lain, tampak ragu. Matanya menatap Dini, dan seakan merasakan ketulusan serta keberanian gadis kecil ini. Ia menurunkan gergaji dan berkata, "Tunggu, kita bisa, mungkin kita salah." Namun, pria-pria lain tetap keras kepala dan agresif. Dini menyadari, ia harus lebih tegas. Ia mengarahkan energi hutan untuk menciptakan lingkaran cahaya lembut di sekeliling manusia, yang membuat mereka berhenti dan merasa tenang. Tiba-tiba, makhluk-makhluk hutan semakin tenang dan tidak agresif, menunggu perintah Dini. Monyet hitam muncul di atas cabang pohon, menatap Dini bangga. "Dini, kau telah memimpin dengan hati murni. Kau menunjukkan bahwa kekuatan bukan untuk menakuti, tapi untuk melindungi dan membimbing. Ini ujian manusia pertama yang sesungguhnya, dan kau berhasil." Dengan hati yang mulai tersentuh oleh energi positif, pria muda itu maju dan menahan teman-temannya. Kita tidak akan merusak hutan ini. Kita salah. Kita harus pergi." Salah satu pemimpin kelompok tersenyum sinis, tetapi akhirnya menyerah melihat keberanian dan energi alam yang dipimpin Dini. Mereka meninggalkan hutan, membawa rasa takut dan kekaguman sekaligus. Setelah semua manusia pergi, hutan kembali damai. Dini menatap makhluk-makhluk hutan yang mengikuti setiap gerakannya. Ia tersenyum lelah tapi bangga. "Kau semua hebat, kita berhasil melindungi rumah kita," bisiknya. Monyet hitam melompat di dekatnya. "Dini, inilah awal dari perjalanan panjangmu. Kau telah membuktikan keberanianmu, tetapi masih banyak ancaman yang akan datang. Ingat, keajaiban ini adalah tanggung jawab, bukan sekadar hadiah." Dini mengangguk. "Aku mengerti. Aku akan belajar lebih banyak, dan aku akan menjaga hutan ini, apapun yang terjadi." Sore itu, Dini duduk di tepi sungai dekat rumahnya, menatap bunga langka yang ia simpan. Ia menyadari bahwa hutan ini bukan hanya tempat tinggal makhluk-makhluk ajaib, tetapi juga bagian dari kehidupannya. Ia merasa siap menghadapi apapun, karena hatinya kini kuat, niatnya tulus, dan keberaniannya sejati. Beberapa minggu setelah berhasil menghadapi kelompok penebang liar, Dini mulai merasakan ketenangan yang aneh. Hutan tampak damai, makhluk-makhluknya bergerak dengan harmonis, dan suara burung serta hewan lainnya kembali memenuhi udara. Namun, monyet hitam terus menatap Dini dengan mata penuh kewaspadaan. "Dini, kedamaian ini mungkin hanya sementara. Ancaman yang lebih besar akan datang, dan kau harus siap. Ini bukan sekadar ujian keberanian, tapi ujian seluruh kemampuanmu," kata monyet hitam suatu pagi ketika Dini bersiap memasuki hutan. Dini mengangguk. Ia tahu, setiap pengalaman sejauh ini hanyalah permulaan. Keajaiban yang dimilikinya bukan untuk permainan, tetapi untuk melindungi hutan dan makhluk-makhluk yang tinggal di dalamnya. Ia membawa bunga langka, roti, dan buah, serta air, seperti biasa, tetapi hatinya kini dipenuhi rasa waspada dan tekad yang lebih besar. Begitu masuk hutan, Dini segera merasakan perubahan energi yang drastis. Udara terasa berat, daun-daun bergoyang tanpa angin, dan suara gemerisik terdengar dari berbagai arah. Ia merasakan kehadiran manusia,
Namun kali ini bukan penebang liar biasa. Mereka lebih banyak, lebih berani, dan tampak bersenjata lengkap. Di antara mereka, seorang pria tinggi dengan mata tajam memimpin. Dini merasakan aura berbahaya dari pria itu, seolah ia bukan sekadar manusia biasa, tetapi seseorang yang memiliki niat jahat kuat terhadap hutan. Dini menyadari bahwa ia harus bertindak cepat. Ia menutup mata sejenak, mengumpulkan energi dari bunga langka, dari tanah, dari pepohonan, dan dari seluruh makhluk hutan yang setia padanya. Energi itu mengalir melalui tubuhnya, membuatnya merasa kuat, tenang, dan fokus. Tiba-tiba, suara gemerisik lain terdengar dari pepohonan. Dari balik kabut, muncul makhluk-makhluk misterius, rubah putih, ular raksasa, beberapa burung elang, dan kawanan kera. Mereka tampak siap mendukung Dini. Monyet hitam melompat di dahan pohon dekatnya dan menatap Dini bangga. Dini, inilah ujian sejati. Kau harus memimpin, menggunakan akal dan keajaibanmu. Ingat, kekuatan sejati bukan untuk menakuti, tapi untuk melindungi, kata monyet hitam. Dini mengangguk, menatap makhluk-makhluk hutan di sekelilingnya. Ia tahu, ini saatnya untuk membuktikan semua yang telah ia pelajari. Dengan suara tegas, ia berkata, hutan ini adalah rumah kami semua. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkannya. Pria tinggi pemimpin manusia itu tertawa sinis. Kau gadis kecil bodoh, pikir kau bisa menghentikan kami? Lihat sekitarmu, kau sendirian melawan kami semua. Namun Dini tidak gentar. Ia menggerakkan tangan, dan energi bunga langka serta kekuatan alam mengalir di sekitarnya. Pohon-pohon bergoyang, akar menanjak ke tanah seperti ular raksasa, ranting-ranting membentuk penghalang, dan binatang-binatang hutan bergerak dengan koordinasi sempurna. Manusia yang merasa yakin akan menang tiba-tiba terhenti, ketakutan oleh gerakan hutan yang seolah hidup. Pertempuran ini lebih kompleks daripada ujian sebelumnya. Dini harus berpikir cepat, salah langkah bisa membuat manusia berbahaya itu menyerang balik atau merusak hutan lebih parah. Ia memusatkan energi hutan untuk menciptakan lingkaran cahaya perlindungan yang memisahkan manusia dari makhluk-makhluk hutan. Energi itu bekerja secara ajaib. Manusia tidak dapat menembusnya, tetapi tidak terluka. Dini menyadari bahwa kekuatannya kini bukan hanya untuk melawan, tetapi juga untuk mengendalikan situasi dengan aman. Tiba-tiba, pria tinggi itu maju ke arah Dini dengan langkah cepat, mencoba menembus lingkaran cahaya. Dini merasa ketegangan meningkat. Ia menatap mata pria itu dan merasakan niat jahat yang kuat. Dalam sekejap, ia mengirimkan energi bunga langka ke arah pria itu, tetapi kali ini dengan pendekatan berbeda, bukan untuk menakuti, tapi untuk membuka pikirannya dan menenangkan hatinya. Muncul keajaiban, pria tinggi itu terhenti, matanya melembut, dan tubuhnya gemetar. Energi Dini menembus ketegangan dan kemarahannya, membuatnya sadar akan kesalahan yang hampir dilakukannya. Pria itu menunduk, lalu berbalik dan meninggalkan hutan bersama teman-temannya, tanpa melakukan kekerasan lebih lanjut. Setelah manusia pergi, hutan kembali damai. Dini merasakan semua makhluk hutan menatapnya dengan kagum dan hormat. Ia tersenyum lelah tapi bangga. Monyet hitam melompat di dekatnya. Dini, kau telah melewati ujian sejati. Kau menggunakan kekuatan dengan bijaksana, tidak hanya untuk melindungi, tapi juga untuk membimbing. Ini adalah awal dari perjalananmu menuju peran sebagai penjaga sejati hutan. Dini menunduk, memegang bunga langka erat-erat. Ia merasakan energi hutan masih mengalir melalui tubuhnya, menguatkan hatinya. Aku mengerti sekarang.
Keajaiban ini bukan untuk kesombongan atau kekuasaan. Ini adalah tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan melindungi semua makhluk. Malam itu, Dini kembali ke rumah neneknya. Ia duduk di depan jendela, menatap bintang-bintang di langit, dan memikirkan semua yang terjadi hari ini. Ancaman besar pertama dari manusia kuat telah ia atasi, namun ia tahu perjalanan belum selesai. Masih banyak rahasia hutan yang harus dipelajari, ancaman yang lebih besar yang harus dihadapi, dan pelajaran tentang keberanian, hati murni, dan tanggung jawab yang menantinya. Sambil menatap bunga langka yang berkilau lembut di meja, Dini berbisik, "Aku akan terus belajar, terus menjaga, dan tidak akan menyerah. Hutan ini adalah rumah bagi semua makhluk, dan aku adalah bagian dari rumah itu. Aku siap menghadapi apapun yang datang." Beberapa minggu setelah menghadapi ancaman manusia pertama yang kuat, Dini mulai merasakan kedamaian yang seolah menipu. Hutan tetap hijau, hewan-hewan bergerak dengan tenang, dan burung-burung kembali berkicau riang. Namun, monyet hitam terus menatap Dini dengan mata penuh kewaspadaan. "Dini, kedamaian ini hanyalah sebentar. Ancaman yang lebih besar akan datang, dan kau harus siap. Ini ujian terakhir sebelum rahasia penuh tentangku dan hutan terungkap," kata monyet hitam saat Dini memasuki hutan pagi itu. Dini mengangguk tegas. Ia tahu bahwa setiap pengalaman sejauh ini hanyalah latihan untuk menghadapi ujian terbesar. Bunga langka di tangannya berkilau lembut, seakan memberi energi dan keberanian tambahan. Ia menatap makhluk-makhluk hutan di sekitarnya, termasuk kawanan kera, burung elang, rubah putih, dan ular raksasa, yang kini tampak siap menghadapi apapun bersama Dini. Begitu masuk lebih dalam, Dini segera merasakan perubahan energi hutan. Udara terasa tegang, daun-daun bergoyang tanpa angin, dan suara gemerisik terdengar dari segala arah. Dari kejauhan, terdengar suara langkah berat manusia bersenjata lengkap. Kali ini, jumlah mereka lebih banyak, dan aura mereka jauh lebih berbahaya. Pemimpin kelompok manusia itu muncul dari balik pepohonan, pria tinggi dengan mata dingin, yang tampaknya sudah mengetahui kemampuan Dini. Di sampingnya, ada beberapa pria kuat yang terlihat ahli dalam strategi dan pertarungan. Dini menyadari bahwa ini bukan sekadar ancaman biasa. Ini adalah ujian puncak yang akan menentukan nasib hutan. Monyet hitam muncul di dahan pohon dekatnya. "Dini, inilah saatnya. Aku akan memberitahumu rahasia terakhir. Aku bukan sekadar penjaga hutan biasa. Aku adalah makhluk yang diberkahi roh alam, dan tugasku adalah menjaga keseimbangan hutan. Tetapi keseimbangan ini hanya dapat terjaga jika kau, Dini, menggunakan hatimu yang murni dan keberanian sejati." Dini menatap monyet hitam dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Aku siap, sahabatku. Katakan padaku apa yang harus kulakukan." Monyet hitam menunduk, seakan memindahkan sebagian energi dan pengetahuannya kepada Dini. "Ketika kau menghadapi mereka, jangan hanya melawan. Gunakan semua yang telah kau pelajari, energi hutan, kemampuan memimpin makhluk, keberanian, dan kecerdasan. Rahasiaku yang terakhir akan membantumu mengendalikan situasi." Dini menarik napas panjang dan maju ke arah manusia. Dengan suara lantang, ia berseru, "Hentikan! Hutan ini bukan milik kalian. Jika kalian merusaknya, kalian akan menyesal." Pria tinggi pemimpin manusia itu tertawa sinis. "Kau gadis kecil bodoh, pikir kau bisa menghentikan kami? Sekarang kau akan melihat apa artinya menghadapi manusia sejati." Dini menatap mata pria itu, lalu mengangkat tangan dan memusatkan energi bunga langka. Pohon-pohon di sekitarnya mulai bergerak,
akar menanjak ke tanah, dan ranting-ranting membentuk penghalang alami. Binatang-binatang hutan muncul dari segala arah, siap membela Dini. Namun, kali ini, manusia lebih siap. Mereka mencoba menyerang hutan dengan alat berat dan strategi yang matang. Pertempuran ini menjadi kompleks. Dini harus menggunakan semua kemampuan, mengatur makhluk hutan, dan memprediksi gerakan manusia untuk melindungi pohon, sungai, dan hewan-hewan yang tinggal di dalamnya. Dalam momen genting, monyet hitam muncul di samping Dini dan membisikkan rahasia terakhir. Dini, gunakan hatimu sepenuhnya. Pikirkan hutan sebagai bagian dari dirimu. Kau bukan hanya memimpin makhluk, tapi mempersatukan energi alam dan niat tulusmu menjadi satu kekuatan yang tak bisa dikalahkan. Dini menutup mata sejenak dan merasakan energi hutan mengalir melalui tubuhnya. Ia menyatukan semua makhluk hutan, bunga langka, dan energi alam menjadi satu kekuatan. Cahaya lembut muncul di sekitarnya, tetapi cahaya itu bukan untuk menakut-nakuti. Ia untuk menenangkan hati manusia yang memiliki niat baik tersisa. Pria tinggi itu maju, tampak ingin menyerang Dini secara fisik, namun tubuhnya terhenti. Energi Dini menyentuh pikirannya, membuka kesadaran, dan mengingatkan tentang kesalahan yang hampir ia lakukan. Mata pria itu melembut, dan tubuhnya gemetar. Ia menunduk, lalu menahan teman-temannya. Kita salah, hutan ini, jangan dirusak, ucapnya, suaranya gemetar. Sementara itu, manusia lain yang keras kepala mulai kebingungan. Mereka merasakan energi yang Dini pancarkan bukan untuk menyerang, tetapi untuk mengajarkan kebenaran dan harmoni. Dalam beberapa saat, semua manusia meninggalkan hutan, meninggalkan alat-alat mereka, dan pergi dengan hati yang lebih terbuka. Setelah semua manusia pergi, hutan kembali damai. Dini menatap makhluk-makhluk hutan yang berdiri di sekitarnya. Ia tersenyum lelah tapi bangga. Monyet hitam melompat di cabang pohon dekatnya. Dini, kau telah melewati ujian puncak. Kau telah menggunakan kekuatan dengan bijaksana, memimpin, melindungi, dan menunjukkan hati yang murni. Aku percaya, kau kini sepenuhnya siap menjadi penjaga sejati hutan ini. Dini memegang bunga langka erat-erat. Ia merasakan energi hutan yang bersatu dengannya, dan seketika ia memahami rahasia monyet hitam sepenuhnya. Monyet hitam adalah perwujudan roh hutan yang menjaga keseimbangan alam, dan kini Dini menjadi penerus spiritual sekaligus penjaga kecil yang akan terus belajar dan melindungi hutan. Malam itu, Dini duduk di tepi sungai dekat rumah neneknya, menatap bintang-bintang yang berkilau di langit. Ia merasa lelah, tetapi hatinya tenang. Ia tahu perjalanan masih panjang, tetapi ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Dengan senyum di wajahnya, ia berbisik pada bunga langka, "Aku akan menjaga hutan ini, semua makhluknya, dan rahasia yang diberikan kepadaku. Aku siap menjalankan tanggung jawab ini, apapun yang terjadi." Matahari pagi memantulkan cahaya hangat di dedaunan, membuat hutan berkilau seperti permata. Namun, Dini tahu kedamaian sejati bukan hanya soal cahaya dan suara burung yang riang. Kedamaian itu juga berarti hutan dan semua makhluknya benar-benar aman dari ancaman, dan itulah ujian terakhir yang harus ia hadapi. Sejak konflik puncak beberapa minggu lalu, Dini telah belajar banyak. Ia memahami rahasia monyet hitam sepenuhnya. Sahabatnya itu adalah perwujudan roh hutan yang menjaga keseimbangan alam. Dan kini, Dini bukan sekadar gadis desa biasa, ia menjadi penjaga kecil hutan, penerus energi alami dan pelindung makhluk-makhluk yang tinggal di dalamnya. Pagi itu, Dini membawa bunga langka, beberapa buah, dan air. Ia berjalan menyusuri hutan sambil memanggil makhluk-makhluk hutan untuk berkumpul. Kawanan kera,
burung elang, rubah putih, ular raksasa, dan bahkan binatang kecil seperti kelinci dan tupai hadir, membentuk lingkaran di sekeliling Dini. Semuanya menatap gadis kecil itu dengan hormat. Monyet hitam muncul di cabang pohon dekat Dini, matanya bersinar lembut. Dini, inilah saatnya. Keajaiban terbesar akan terjadi. Kau telah belajar, memimpin, dan melindungi. Sekarang, seluruh energi hutan bersatu bersamamu. Dini menarik napas panjang. Ia menutup mata dan merasakan energi dari bunga langka, dari pepohonan, dari tanah, sungai, udara, dan seluruh makhluk hutan. Energi itu mengalir ke seluruh tubuhnya, menghangatkan, memberi keberanian, dan menenangkan hatinya. Ia menyadari, kekuatan terbesar bukanlah kemampuan untuk menakuti, tetapi kemampuan untuk menyatukan semua makhluk dan energi alam demi tujuan yang murni. Tiba-tiba, dari arah barat hutan, terdengar suara langkah berat. Dini membuka mata dan melihat sekelompok manusia yang lebih besar daripada sebelumnya, membawa alat berat dan senjata. Di antara mereka, terlihat pria tinggi yang dulu memimpin kelompok pertama, kini datang kembali, tampak lebih marah dan bertekad. Monyet hitam menatap Dini serius. Ingat, ini ujian terakhir. Gunakan semua yang telah kau pelajari. Jangan biarkan emosi menguasaimu, tetapi gunakan keberanian dan niat tulusmu. Dini mengangguk tegas. Ia mengangkat tangan dan mengirimkan energi hutan ke sekeliling manusia. Pohon-pohon mulai bergerak, akar menanjak ke tanah, dan ranting-ranting membentuk penghalang alami. Burung-burung berterbangan membentuk bayangan besar yang menakutkan, namun bukan untuk melukai, melainkan untuk memberi peringatan. Kawanan kera melompat dari dahan ke dahan, menyiapkan pertahanan, sementara ular dan rubah putih bersiap di jalur strategis. Pria tinggi itu tertawa sinis, tetapi kali ini, ia merasakan sesuatu berbeda. Energi Dini bukan hanya sekadar kekuatan fisik, ia merasakan ketulusan, keberanian, dan niat murni gadis kecil ini. Dalam sekejap, Dini memusatkan seluruh energi hutan, bunga langka, dan makhluk-makhluk di sekitarnya menjadi satu kekuatan besar yang memancar dari dirinya. Cahaya lembut menyelimuti seluruh hutan, membuat manusia yang datang gemetar. Mereka merasa takut, namun bukan ketakutan biasa. Mereka merasakan pesan Dini, menyadarkan mereka akan kesalahan dan keserakahan mereka. Pria tinggi itu terhenti, matanya melembut, dan tubuhnya gemetar. Ia menunduk dan berkata, Kau benar, hutan ini, kami salah." Sejenak, seluruh manusia di sekitarnya terdiam. Mereka menurunkan alat-alat mereka dan mundur perlahan. Energi hutan yang Dini pancarkan membuat mereka sadar bahwa merusak alam bukan jalan yang benar. Dalam momen itu, Dini menyadari bahwa keberanian sejati adalah kemampuan untuk mengubah hati manusia, bukan sekadar mengalahkan mereka. Setelah semua manusia pergi, hutan kembali damai. Dini berdiri di tengah lingkaran makhluk hutan, tersenyum lelah tapi bangga. Monyet hitam melompat di cabang pohon dan menatap Dini dengan mata penuh kebanggaan. "Dini, kau telah menyelesaikan perjalananmu. Kau tidak hanya melindungi hutan, tetapi juga menunjukkan bahwa keberanian dan hati murni dapat mengubah dunia. Kau adalah penjaga sejati." Tiba-tiba, dari tanah di sekeliling Dini, muncul cahaya kecil yang menari-nari, seperti ribuan bintang jatuh yang membentuk pola indah. Cahaya itu masuk ke tubuh Dini, mengalir ke seluruh dirinya, dan membuatnya merasakan energi hutan yang menyatu dengannya sepenuhnya. Ia merasa lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan semua makhluk di hutan. Rubah putih muncul di sampingnya, ekornya berpendar lembut. "Dini, keajaiban yang kau miliki bukan sekadar kekuatan.
Ia adalah tanggung jawab, kasih sayang, dan keberanian. Kini, kau telah menjadi bagian dari keseimbangan hutan yang abadi. Dini tersenyum, matanya bersinar. Ia memandang bunga langka yang masih di tangannya, lalu menanamnya di tanah lembah tengah hutan. Bunga itu mekar dengan indah, memancarkan cahaya lembut yang membuat hutan semakin hidup. Semua makhluk menari di sekitarnya, merayakan kemenangan dan kedamaian yang tercapai. Monyet hitam melompat di bahu Dini, menepuk pundaknya lembut. Dini, perjalanan ini belum berakhir, tetapi kau telah membuktikan bahwa kau siap menghadapi apapun. Kau bukan lagi gadis desa biasa. Kau adalah penjaga hutan, teman semua makhluk, dan pembawa keajaiban. Dini menatap hutan di sekitarnya, burung-burung berkicau riang, daun-daun berkilau terkena cahaya matahari, dan sungai berkilau seperti kaca. Ia merasakan kebahagiaan dan ketenangan yang luar biasa. Semua ujian, ketakutan, dan tantangan yang ia hadapi kini membawa hasil, hutan aman, makhluk-makhluk bahagia, dan Dini tumbuh menjadi pribadi yang bijaksana dan penuh keberanian. Sore itu, Dini kembali ke rumah neneknya. Ia duduk di tepi jendela, menatap langit senja yang berwarna keemasan. Ia tersenyum, memegang bunga langka yang kini ia simpan sebagai simbol perjalanan dan keajaiban yang ia alami. Dengan lembut ia berbisik, "Aku akan terus menjaga hutan ini, semua makhluknya, dan keajaiban yang ada di dalamnya. Aku siap menghadapi masa depan dengan hati murni dan keberanian sejati." Hutan pun berbisik lembut, seakan membalas kata-kata Dini. Daun-daun bergoyang perlahan, burung-burung berkicau, dan cahaya senja memantul indah di permukaan sungai. Dini tahu, keajaiban ini bukan sekadar miliknya, tetapi milik semua makhluk dan hutan yang ia cintai. Ia telah menjadi penjaga sejati, dan perjalanan hidupnya kini dipenuhi harapan, keberanian, dan cinta pada alam.